Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sangat sedikit yang diketahui tentang Nabi Nuh alaihi salam, baik masa kecil atau masa mudanya. Beliau muncul sekitar 10 abad setelah Nabi Adam alaihi salam. Namun Al-Quran menceritakan hal yang penting tentang beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjuk Nabi Nuh untuk membimbing umat manusia. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin adzim. Yang artinya, kami mengirim Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak memiliki Tuhan lain selain dia. Sesungguhnya aku takut kepadamu hukuman hari besar. Mendengar pesan ini, para pemimpin kaumnya menjawab, kami melihat Anda berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh kemudian dengan sangat sopan memberitahu mereka, hai kaumku, tak ada kesesatan padaku melainkan aku seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku menasihati kamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apakah kamu merasa heran bahwa telah datang kepadamu suatu kalam penuh nasihat dari Tuhanmu, dengan perantaraan seorang laki-laki di antara kamu, agar dia memperingatkanmu dan supaya kamu bertakwa dan mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Nabi Nuh membantah tuduhan bahwa beliau berada dalam kesesatan. Beliau tidak mungkin keliru sebab beliau telah datang dari Allah, dan karena itu tidak ada kemungkinan untuk melantur jauh dari jalan yang menuju kepadanya. Terlepas dari tantangan sengit dari para pemimpin kaumnya, Nabi Nuh melanjutkan tablignya. Hanya segelintir orang yang lemah, orang miskin dan orang muda yang percaya padanya. Beliau berkhotbah kepada umatnya siang dan malam dan berbicara kepada mereka di depan umum dan secara pribadi. Beliau mengingatkan mereka tentang nikmat dan karunia besar yang telah Allah berikan kepada mereka, dan juga memperingatkan mereka tentang akibat buruk dari penolakan pesan ilahi. Tetapi semua khotbah dan peringatannya, simpati dan perhatiannya diperlakukan dengan ejekan, tentangan dan pelecehan. Alih-alih mengikuti beliau yang hatinya penuh dengan kasih untuk mereka, mereka memilih untuk mengikuti pemimpin palsu mereka. Maka berkata pemuka-pemuka yang ingkar dari antara kaumnya, kami tidak melihat engkau kecuali seorang manusia seperti kami, dan kami tidak melihat mereka yang mengikuti engkau melainkan orang-orang yang keadaan lahirnya paling hina di antara kami. Dan tidak kami lihat pada kamu suatu pun kelebihan atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah pendusta. Sayang sekali bahwa orang-orang biasanya menguji pendakwaan seorang nabi dengan patokan dan ukuran yang mereka canangkan sendiri. Dan bila ia tidak memenuhi patokan dan ukuran itu, mereka menipu diri mereka sendiri dengan anggapan bahwa mereka telah menilai pendakwaan-pendakwaan dengan perasaan dingin serta pikiran terbuka dan memperoleh kesimpulan bahwa pendakwaan-pendakwaan itu palsu. Nabi Nuh mencoba meyakinkan mereka dan memenangkan mereka bagi Allah. Beliau menasihati mereka untuk mencari pengampunan Allah, karena Dia adalah pengampun dosa yang besar. Menyebutkan manfaat dari kepercayaan pada satu Tuhan, Nabi Nuh memberitahu mereka, Allah akan menurunkan hujan untuk mereka dalam kelimpahan dan akan memberi mereka peningkatan kekayaan dan anak-anak. Dia juga akan membuat kebun tumbuh dan sungai mengalir untuk mereka. Beliau lebih jauh menarik perhatian mereka pada ciptaan besar, 7 langit dalam harmoni yang sempurna dan menempatkan bulan di dalamnya sebagai cahaya dan matahari sebagai pelita. Tetapi semua nasihatnya tidak didengar. Pemimpin mereka membujuk mereka untuk tetap menyembah berhala dengan mengatakan Nabi Nuh hanyalah seorang pria seperti mereka yang hanya berusaha untuk mendapatkan keunggulan atas mereka. Bukan saja menolak, bahkan mereka, para pemuka kaum Nabi Nuh, menentang beliau agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh bahwa orang-orang yang menentang akan diberi hukuman oleh Allah.
Berkata mereka, "Hai Nuh, sesungguhnya engkau telah berbantah dengan kami dan memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Bahwa sekali-kali tidak akan beriman seorang pun dari kaummu selain orang yang telah beriman sebelumnya. Maka janganlah engkau bersedih mengenai apa yang selama ini mereka kerjakan." Setelah mendapat isyarat dari Allah bahwa tidak ada umatnya yang akan percaya padanya lagi, Nabi Nuh pun kemudian memohon doa. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan di atas bumi penghuni dari orang-orang kafir. Sesungguhnya jika engkau membiarkan juga mereka akan menyesatkan hamba-hamba engkau, dan mereka tidak akan melahirkan, melainkan orang-orang berdosa lagi kafir." Beliau telah mendoa untuk kehancuran kaumnya, bukan karena sangat marahnya kepada mereka oleh sebab mereka tidak beriman. Beliau telah mendoa bukan atas kehendak sendiri, melainkan Allah lah yang menghendaki supaya beliau berbuat demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera. "Dan buatlah bahtera di hadapan mata kami dan sesuai dengan wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku mengenai orang yang berlaku aniaya. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan." Beliau segera melaksanakan perintah Allah dan menyiapkan bahtera itu. Para pemimpin bangsanya mengejek langkahnya ini dan menyebutnya sebagai tindakan orang gila. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, "Aku dikalahkan, maka datanglah untuk membantuku." Allah mendengar doa Nabi Nuh dan segera setelah itu, pada waktu yang ditentukan, Allah menurunkan hujan yang sangat deras, dan bumi meledak dengan mata air dan kedua air bertemu sesuai dengan keputusan Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Naiklah ke dalam bahtera itu masing-masing dari sejenis satu pasang dan keluarga engkau, kecuali mereka yang keputusannya telah ditetapkan dan mereka yang telah beriman, dan tiada yang beriman bersamanya melainkan sedikit." Maka muncullah banjir besar di bagian dunia itu. Keperkasaan para kepala suku dan kesombongan mereka menjadi sia-sia. Banjir melanda semua lawan Nabi Nuh alaihissalam, termasuk putranya yang tidak mau beriman. Sementara itu Nabi Nuh dan para pengikutnya diselamatkan. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.